Sore ini saya ingin berbicara mengenai Tuhan pembela orang yang lemah. Apa saudara? Atau lebih tepat, Tuhan adalah pembela orang susah. Itu yang lebih tepat. Ya. Yakobus pasal 5. Dalam Yakobus pasalnya yang kelima, apa komputernya sudah baik? Kita membaca ayatnya. Yang keempat. Coba tolong. Ternyata komputer tidak ngaco, saudara. Dia sudah disembuhkan oleh Tuhan. Apa judul khotbah saya tadi? Tuhan pembela orang yang susah, orang yang lemah. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar. Ulangi, teriakan besar. Karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam. Ulangi kata Tuhan semesta alam. Keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar dan ia tidak dapat melawan kamu. Mari kita perhatikan ayat keempat saja, di mana kita membaca ada ayat yang berkata, upah orang miskin yang ditahan oleh yang punya ladang, buruh-buruh, dikelecehin, dikelabuin, dibohongin, gajinya, itu menjerit kepada Tuhan semesta alam. Ulangi, Tuhan semesta alam. Ketika saya lihat di dalam bahasa aslinya, Tuhan semesta alam itu disebut Yahweh Sabaoth. Ya. Yahweh Sabaoth. Ya. Dulu saya nggak ngerti, di Jakarta ada gereja Protestan Sabaoth. Ternyata ini datang dari ayat ini, Tuhan semesta alam. Yahweh Sabaoth. Waktu saya baca Yahweh Sabaoth, ternyata artinya bukan Tuhan semesta alam. Tetapi Tuhan sebagai panglima dari bala tentara surga. Sebagai apa, saudara? Tuhan dari panglima bala tentara surga. Jadi, secara tidak langsung, semua anak Tuhan yang ditekan, yang dalam opresi, yang tertekan oleh segala manusia yang sengaja menekan kita, itu tekanan kita nggak usah ngadu. Tadi kita nyanyi, dia yang membela. Kita tak perlu berduka. Ada haleluya? Ya. Yahweh Sabaoth ini, Tuhan Sabaoth, Tuhan panglima perang ini, nggak usah kita ngadu. Itu tekanan, itu ketidakjujuran, itu dia ngadu sendiri. Ngadu sendiri kepada Tuhan. Dan ini sangat berbahaya.
Dan ini surat tidak ditulis untuk orang dunia. Ini surat ditulis untuk orang Kristen. Lalu dalam ayatnya yang ke-6, kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar. Dan ia tidak dapat melawan kamu. Ini yang dimaksud Yesus. Sebab Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan hidup. Mari saya kasih latar belakang kenapa Yesus harus dibunuh. Mereka tidak tahu rencana Tuhan, tetapi kenapa Yesus mesti disalib, dibunuh? Begini. Pada zaman sebelum Yesus, hari raya Paskah itu harus dirayakan 7 hari. Berapa hari saudara? 7 hari. Kalau Jakarta Fair berapa hari? Berapa hari? Saudara tahu aja kalau Jakarta Fair. Ya. Tapi ini 7 hari. Dan ini didatangi, dikunjungi bukan hanya orang Yahudi, tapi orang dari macam-macam bangsa. Kumpul, tumpul. Sebab waktu itu orang Israel satu-satunya negara yang punya kebudayaan yang paling besar. Orang Arab, orang dari mana datang saudaraku sana. Orang yang tidak percaya Yehova, Yahweh datang semua hanya untuk lihat. Sama dengan kita lihat cap gome, ya. Orang Islam lihat cap gome, orang Kristen lihat cap gome. Ya. Orang yang tidak percaya itu juga lihat cap gome. Sama seperti itulah. Ya orang nggak percaya Tuhan, lihat ini Paskah, semua lihat Paskah. Lalu banyaklah bisnis di sana. Banyaklah bisnis. Salah satu bisnis yang menguntungkan adalah jual beli domba. Siapa yang paling berurusan dengan domba? Ayo, siapa paling pintar? Hah? Iya, gembala mah yang peliharanya. Ini yang berurusan dalam hari raya Paskah. Imam. Imam dia duduk. Datang satu orang. Mesti bawa domba kalau minta ampun dosa. Bawa domba. Menurut Taurat harus tidak bercacat, tidak bercela, tidak boleh belekan, tidak boleh pincang, tidak boleh ada borok, tidak boleh. Mesti mulus. Baru diterima sama Tuhan. Kasih. Lihat domba. Imam lihat. Kalau yang jujur nih, Imam lihat. Maaf anakku, ini domba cacat. Jangan. Nggak bisa. Harus bawa domba yang mulus. Domba yang 1 tahun umurnya, yang jantan dan mulus. Jangan anakku, bawa lagi. Ambil yang terbaik. Tuhan mau yang terbaik. Tuhan mau yang terbaik. Tapi karena ini banyak jiwa datang bawa domba. Ada yang bawa belek, ada yang bawa pincang. Aduh, tolong Pak, saya cuma punya domba ini. Domba ini kurang bagus, tapi cuma ini saya yang punya. Nyogok. Anak nyogok untuk memperkaya diri. Ya sudahlah. Ini sini, uangnya sini. Uangnya masuk, domba yang jelek masuk. Coba, ayo. Tuhan nggak dapat yang terbaik oleh karena manusia. Domba yang jelek masuk korban, tapi yang jelek masuk. Jadi kalau saudara ikut family camp, ini dosa lebih berat dari dosa Saul. Saul masih kasih domba yang baik, walaupun Tuhan tidak suka. Itu domba yang baik itu aku bilang harus dibunuh. Tapi ini domba yang jelek masuk aja, asal disogok. Datanglah seseorang berkata, Yohanes Pembaptis, lihatlah Yesus, anak domba apa? Allah yang mengangkut dosa segenap dunia ini. Yesus berkata, sembuhlah engkau. Angkat tempat tidurmu dan berjalan. Jadi rakyat kecil kalau ke sini harus bawa domba,
Kalau ke sini gratis. Keselamatan itu gratis, saudara. Yesus menyelamatkan kita gratis. Kita dijadikan anak raja gratis. Nggak usah ganti baju, nggak usah pakai renda. Ya, nggak usah, aduh saya anak raja nih, mesti ganti baju. Nggak usah. Kita anak raja di dalam hati kita. Kerajaan Allah itu ada di dalam hati kita. Nggak usah ciak-ciuh. Nggak usah makan pesta, nggak usah. Kalau saudara saya bilang nggak usah makan, saudara udah melotot aja. Saya kasih bukti, Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17, saudara nggak usah buka, catat aja, baca di depan, sebab komputer nggak salah. Sudah sembuh dia. Sebab kerajaan Allah bukan soal apa? Makanan dan minuman. Tetapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu makanya saudara datang, kita harus sebagai anak raja menyanyi dengan penuh sukacita. Huhui. Kita harus menyanyi penuh dengan sukacita karena kita anak raja. Ya. Kenapa Herodes marah waktu Yesus lahir? Karena dia disebut oleh orang Majus, siapa itu raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Kiranya Herodes raja beneran, padahal raja hatiku. Teng teng tang tang teng teng tang 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 teng tang 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 teng tang tang. Ku bernyanyi, na 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 na. Nggak suka dinyanyikan lagi. Teng tang teng tang tang. Ku bersyukur. Na 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 na. Bagaimana tuh referennya? Aduh, pintar udah tuh. Ya, pokoknya di dalam hati kita, raja hati kita, ada haleluya. Yesus, puji Tuhan.